Sudah ya. Eh, sudah bersama saya di sini di depan ada yang biasa dipanggil ini rekan Umam adalah alumni dari MA Al Faizin sendiri, dan di sampingnya ada sosok wanita cantik tentunya juga alumni MA Al Faizin. Siapa yang sudah kenal? Ada yang sudah kenal? Ada ya, sudah ada. Oke, untuk selanjutnya langsung saja saya serahkan kepada rekan Umam serta rekanita Sinta. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah Madrasah Sanawiyah Al Faizin, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta jajaran pengurus, dan juga yang kami sayangi dan kami banggakan segenap panitia Makesta dan Matsama MTS MA Al Faizin tahun 2023. Pertama-tama, alhamdulillah, saya yang pertama ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para alumni dan juga Bapak Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada kami alumni untuk kemudian dapat bersapa dengan adik-adik kami. Nah, jadi sedikit pengantar bahwasanya kami ini semuanya dari saya dan juga Mbak Sinta ini dari MTS dan MA Al Faizin sini. Di MTS kami alumni tahun 2015. Mbak Dian sudah alumni. Dan di MA kami alumni tahun 2018. Nah, ini ada yang masih menangi lah kasarannya. Ketika kami masih di MA kelas 3 atau belum ada yang masuk sama sekali di MTS. Apa masih SD ya? Nah, jadi kurang lebih seperti itu bahwa kami ini alumni tahun 2018. Nah, kemudian kemarin itu kami diminta oleh panitia, Mas, Mbak, nanti coba sharing-sharing ya pengalamannya dulu ketika waktu di MTS dan MA. Nah, kami jawab insya Allah, karena kami juga sebenarnya sudah kangen ingin melihat progres perkembangan dari adik-adik kami itu seperti apa, seperti itu. Kemudian karena pada malam hari ini kami itu tidak menyampaikan materi tertentu, karena kalau secara akademik barangkali adik-adik bisa tanya langsung kepada Bapak Ibu Guru yang fokus di bidangnya masing-masing. Akan tetapi kali ini kita ke depan selama berapa menit Mbak Dian? 1 jam ke depan kita akan lebih banyak berdialog, berdiskusi. Nanti monggo adik-adik yang ingin bertanya apapun insya Allah kami jawab, gitu ya. Barangkali yang punya keinginan nanti, Kak, ke depan kami ingin kuliah, itu caranya seperti apa? Kemudian Kak, ini ketika kami ingin kuliah, kira-kira apa sih yang perlu kami persiapkan? Nah, itu nanti monggo ditanyakan, karena ini Mbak Sinta juga luar biasa, pengalamannya luar biasa. Mbak Sinta ini sudah keluar negeri, monggo tepuk tangan. Sudah pernah keluar negeri, ke Malaysia, ke Singapura sudah pernah. Dan juga sudah pernah juara internasional. Alumni MA Al Faizin sudah pernah keluar negeri dan juga juara nasional. Baru kemarin tahun 2018, alumni tahun 2018. Monggo bisa tepuk tangan. Nah, ini sedikit pemantik, pengingat kita bahwasanya kita itu juga meskipun kita sekolah di desa, kita punya kesempatan. Ketika Mbak Sinta dan saya punya kesempatan untuk kuliah, punya kesempatan untuk mencatatkan prestasi, tentunya adik-adik juga ke depan insya Allah ada 1, 2, 3, 4, dan kami berharap ada lebih dari itu adik-adik yang nanti bisa menorehkan prestasi-prestasi yang membanggakan untuk alma mater dan juga untuk semuanya. Silakan
Monggo sebagai pemantik, monggo bisa minta tepuk tangannya untuk kita semua. Nah itu. Ini berarti kita fleksibel aja ya, kita pembahasannya ke depan. Yang pertama ini sedikit kita cerita-cerita aja. Yang pertama kami dulu masuk di MTS Alfa Izin itu tahun 2012 kalau tidak salah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Mbak Dian tadi. Kemudian aktivitas kami dulu ketika di MTS tahun sekitar 2012 sampai 2015 itu kami aktif di organisasi IPNU IPPNU. Di sini yang berminat nanti untuk menjadi anggota atau pengurus IPNU IPPNU siapa? Saya minta tunjuk tangan. Tunjuk tangan silahkan. Yang nanti pengen menjadi pengurus. Ini makestanya sudah atau belum Mbak Dian? Penyampaian materi. Sudah ya. Dalam rangkaian acara Makesta dan Masama ini kan kalian sudah sedikit banyaknya tahu lah apa yang disampaikan oleh para pemateri dan juga gambaran tentang kerja atau IPNU IPPNU itu seperti apa. Nah, ini saya tanya siapa yang nanti ingin menjadi pengurus IPNU IPPNU? Yang perempuan, monggo silakan angkat tangan. Yang tinggi, saya Kak gitu. Ada banyak, ada 1, 2, 3. Nah ini panitia, silahkan dicermati, diamati. Oh ini yang pengen jadi pengurus. Ini nanti bisa di kader seperti itu. Yang laki-laki, siapa yang berminat untuk gabung IPNU IPPNU? Nggak ada ini. Siapa? Ada. Oh, silakan angkat tangan gini. Saya Kak gitu. Nah. Ini dari sekian berapa ini? Berapa ini ya? Total yang apa? Yang laki-laki berapa ini? Yang laki-laki ada berapa? Panitia. Panitianya mana panitianya? Banyak. Nah, dari sekian banyak ini nanti yang berminat aktif ikut organisasi IPNU IPPNU itu siapa aja? Boleh tunjuk tangan. Kalau yang perempuan tadi banyak itu ada 1. Tuh 1 namanya siapa, Dek? Yang angkat tangan itu namanya siapa? Trendy. Yang satu lagi itu siapa? Yang satu lagi? Trendy sama siapa? Sudah. Nah itu. Dan juga kami dulu itu juga aktif di mengikuti kompetisi beberapa. Ketika ada event kami juga biasa ikut kompetisi dan juga itu kami tularkan ketika di MA juga. Jadi nanti harapannya adik-adik semua ini nanti setelah mengikuti pembelajaran bisa aktif baik di organisasi maupun kompetisi yang akan ada ke depan seperti itu. Nah, selanjutnya ini yang dari MA dulu, Di sini ada yang punya harapan atau cita-cita untuk nanti pengen kuliah, siapa aja? Silakan angkat tangan yang pengen kuliah. Yang laki-laki yang pengen kuliah siapa? Nah, yang pengen kuliah. Nah, oke, silakan turun tangan. Nah, baik. Ketika saya lihat ini, adik-adik itu punya keinginan untuk kuliah. Mayoritas punya keinginan untuk kuliah. Nah, ada yang punya gambaran nanti kuliah ke depan itu saya pengen apa? Saya pengen kuliah di mana? Kemudian pengen mengambil kalau di sini mata pelajaran atau konsentrasinya apa gitu. Ada yang bisa tunjuk tangan? Ya, silahkan. Siapa namanya? Yang belakang siapa namanya? Nah, siapa? Firsa? Musa?
Nah, nama silahkan memperkenalkan diri. Nama saya Musa. Ayo, nama saya Musa, saya ingin kuliah di ini dengan konsentrasinya ini. Ayo. Ayo, maju, Dawa, maju. Ayo. Impong, beri tepuk tangan. Beri tepuk tangannya kepada teman kita yang namanya Musa. Ini dia. Kami persilakan untuk ke depan ya. Bisa naik saja, gak apa-apa. Oke, sebelumnya namanya siapa dek? Nama lengkapnya? Musyarofah. Panggilannya? Musya. Oke, panggilannya. Beri tepuk tangan untuk teman kalian yang sudah bersedia maju ke depan. Oke, Dek Musya ya. Kenapa ingin kuliah? Kenapa pengen kuliah? Tidak apa-apa. Kita nyantai aja, kita ngobrolnya nyantai aja. Kenapa pengen kuliah? Karena ingin mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Nah, berikan tepuk tangan. Ini cita-cita yang luar biasa ini. Nah, sebelumnya sudah tahu ketika saya ingin kuliah itu apa yang perlu kami persiapkan, itu sudah tahu belum? Udah ada gambaran nanti? Udah ada minatnya di apa? Bidang apa minatnya? Di bidang apa? Yang pelajaran yang disuka apa? Ekonomi. Nah, tidak apa-apa. Oke, Dek Musa ini minat bidangnya di ekonomi dan pengen kuliah. Sudah tahu belum? Kalau nanti saya ingin kuliah itu caranya seperti apa? Sudah tahu belum? Belum tahu ya? Belum tahu. Oke, terima kasih. Silahkan kembali ke tempat. Beri tepuk tangan. Nah, ini oke, kita langsung berbicara tentang perkuliahan. Oke, gini teman-teman, adik-adik mohon untuk diperhatikan. Setelah saya cermati kembali tadi bahwasanya kita itu sebenarnya mayoritas punya keinginan untuk kuliah. Lalu adik-adik juga sudah punya semangat untuk kuliah. Nah, sekarang kami hadir di sini sebenarnya ingin memberikan tips-tips agar kalian nanti bisa berkuliah. Mohon untuk yang nanti pengen kuliah dan semuanya lah bisa memperhatikan yang laki-laki itu, yang laki-laki nggak kelihatan loh. Yang tidur itu, ada yang tidur itu. Nah, ini mohon diperhatikan ya. Jadi apa yang ada di pikiran adik-adik ketika ingin kuliah? Pertama terkait biaya, betul enggak? Betul ya? Kalau ingin kuliah pertama kendala terkait biaya, betul enggak? Yang laki-laki. Kemudian yang kedua terkait dengan ketidaktahuan prosedur. Ini kalau saya ingin kuliah ini gimana caranya? Betul enggak? Nah, betul ya. Pertama biaya, kedua akses nanti. Gimana caranya saya bisa kuliah? Kemudian yang ketiga, ini kadangkala kita masih bingung nanti ketika kuliah kita mau ngambil apa. Betul enggak? Betul. Nah, ini tiga hal ini nanti yang akan kurang lebih nanti akan kami sampaikan. Pertama terkait kuliah. Yang pertama terkait kuliah. Asumsi kita bahwa kuliah itu sebenarnya mahal. Tapi di sini kami berikan informasi bahwa saya selama di UNES itu kuliah 100% gratis. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, kami juga diberikan sangu istilahnya, jajan oleh negara per bulan itu 700.000. Kemudian ketiga, tempat tinggal gratis. Nah itu. Nah, caranya mendapatkan itu seperti apa? Nah, ini yang perlu adik-adik ketahui bahwasanya mindset bahwa kuliah sebenarnya itu mahal, butuh biaya itu sebenarnya bisa diatasi. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan akses ke kuliah.
Akses ke kuliah itu saat ini kita sudah ada gadget smartphone. Di sini mayoritas sudah punya ya. Siapa yang sudah punya gadget? Silakan angkat tangan semuanya. Yang punya smartphone. HP nih tidak tahu smartphone. Ya laki-laki, ada yang tidak punya HP? Semuanya punya ya? Hah? Biasanya cetan terus kok. Sudah punya HP ya? Nah, itu di sini itu banyak informasi yang bisa kita cari apapun yang kita ingin ketahui. Nah, jadi adik-adik nanti yang pertama bahwasanya kuliah mahal itu sudah terpatahkan tadi, bahwasanya ada yang bisa kuliah gratis. Kemudian untuk akses nanti caranya itu ada smartphone yang bisa dicari tahu, dan juga kalian punya kakak-kakak dan bapak ibu guru yang bisa ditanya nanti. Nanti saya pengen prosedurnya seperti apa nanti bisa diketahui. Kemudian yang selanjutnya terkait minat itu nanti adik-adik bisa persiapkan mulai dari sekarang. Nanti adik-adik ke depan ingin seperti apa, kemudian apa yang diminati nanti bisa dikonsultasikan. Sementara untuk sedikit pemantik dari saya kurang lebih seperti itu. Nanti selanjutnya kita lebih banyak sharing-sharing aja. Nanti yang ingin tanya monggo silahkan tanya apapun yang kalian ingin ketahui seperti itu ya. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta. Mungkin sedikit pengalaman dari saya ya selama saya sekolah di sini. Saya dulunya itu nggak mau sekolah di sini. Kenapa mau? Karena rayuan dari orang tua dan sebagainya. Akhirnya saya sekolah di sini. Dan alhamdulillah itu merupakan jalan yang benar yang saya tempuh. Jikalau saya tidak bersekolah di sini, mungkin saya tidak bisa menjadi yang seperti sekarang ini. Bisa jalan-jalan ke luar negeri gratis, bisa setiap bulan keluar kota gratis, bisa kerja di tempat yang diimpikan banyak orang seperti itu. Dan juga tadi kan peminat dari IPNU, IPPNU itu sedikit ya beda sama zaman saya dulu. Pada zaman saya dulu itu banyak banget sampai ada yang ditolak-tolak seperti itu. Kenapa pada mau? Karena pada saat itu kakak-kakak dari panitia MOS, dulu itu namanya MOS bukan Makesta atau Mat sama gitu ya. Itu sangat berwibawa, keren-keren, terus cakap-cakap seperti itu ya. Makanya saya pengen jadi orang seperti itu. Makanya pada dulu itu saya saat kelas 1 itu udah daftar jadi ketua IPPNU kelas 1 MTS. Terus saya itu gagal. Terus kelas 2 nyoba lagi itu gagal lagi. Akhirnya di kelas 2 di M Alfa izin kelas 11 saya itu daftar dengan pasangannya ini Kak Umam. Itu alhamdulillah berhasil gitu. Setelah percobaan beberapa kali. Mungkin sedikit nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab ya. Bagi yang nanti tanya jawab, nanti kita ada saldo, OVO atau dana bisa kirimkan. Nanti yang tanya tolong kakak panitia nanti dicatat ya nomornya ya. Untuk pengalaman-pengalaman nanti teman-teman bisa tanya bagaimana sih Kak kok bisa kayak gini. Tadi kan di CV banyak sekali kegiatan-kegiatan yang udah saya jalankan seperti itu. Untuk sekarang ini kesibukan saya sekarang kerja sebagai personal asisten salah satu CEO dari agen travel dan pengurusan data asing, dan juga sekarang ini saya menjadi sekretaris dari Woodball Kabupaten Jepara. Itu merupakan kayak olahraga golf, tahu golf kan? Nah, tapi pakai kayu alatnya. Saya sekretarisnya seperti itu. Dan alhamdulillahnya saya itu kerja sama salah satu dulunya itu pernah menjadi pengawas ujian di MA Alfa Izin. Jadi saya merasa itu dunia sempit banget gitu. Karena kita ketemu orang ini ternyata ada koneksi sama orang ini.
Dan tadi Kak Umam itu bilang kenapa harus berkuliah, karena teman-teman itu nantinya di kuliah itu nggak cuma belajar aja, tapi kita itu dapat koneksi gitu ya. Jadi yang kita nggak dapat dari sekolah kita dapat di kuliah. Karena kenapa sih? Karena kan banyak sekali sekarang kerjaan kayak jadi konten kreator, influencer itu nggak butuh ijazah kan, tapi kita itu saat kuliah mendapatkan ilmu-ilmu yang nggak didapat orang yang nggak berkuliah. Contohnya koneksi, terus melamar kerjaan tanpa seleksi. Saya sampai sekarang ini alhamdulillah ijazah saya belum kepake. Saya udah 1 tahun ini lulus, dan alhamdulillah setelah lulus banyak sekali perusahaan-perusahaan yang minta saya kerja di situ. Namun suatu alasan karena saya masih harus bekerja jadi personal asisten, makanya saya belum mengambil kesempatan itu. Jadi buat teman-teman semua, kuliah itu sangat penting karena nggak hanya menambah ilmu aja kayak gitu. Dan kalian yang sudah bersekolah di Al Faizin ini itu merupakan jalan yang benar, menurut saya seperti itu. Kenapa sih saya nggak mau sekolah di Al Faizin dulunya? Saya itu TK di Tarbiyatul Atfal, MI Taklimul Atfal, MTS Al Faizin, MA Al Faizin. Saya 8 tahun, jadi 14 tahun saya di yayasan yang sama. Kalau seandainya ada kuliah di sini, saya juga kuliah di sini kayaknya. Karena memang sekolah ini itu emang di desa, tapi saya itu semasa di sekolah nggak pernah tertinggal sama teman-teman saya yang kayak dari sekolahan favorit di Jepara kayak gitu, nggak tertinggal, alhamdulillahnya kayak gitu. Jadi teman-teman saat berkuliah itu kayak minder, insecure karena teman-temannya dari sekolah favorit itu nggak usah, karena kualitas kita itu sama, yang membedakan itu cuma keberanian sama kepedean kita gitu ya. Dan selanjutnya mungkin langsung tanya jawab kayak gitu ya Mbak Dian. Oke, terima kasih dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya mana kepada kedua narasumber kita malam hari ini dari alumni MA MTS kita sendiri ya. Setelah ini adalah sesi tanya jawab. Mungkin tadi yang ngacung, yang angkat tangan, yang ingin kuliah, mungkin sudah punya pertanyaan di dalam kepalanya, itu bisa diutarakan ya. Di sini kalau dipikir-pikir itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan. Boleh teman-teman angkat tangan untuk mempertanyakan pertanyaannya kepada kedua narasumber kita. Kami persilahkan. Oke, tadi ada 3 yang angkat tangan, boleh ke depan. Oke, beri tepuk tangannya dong kepada teman-teman kita yang sudah mau maju ke depan untuk bertanya. Kami persilakan untuk maju ke depan panggung.